ada misalkan customer yang mau ngerum nih ya, kita bilangnya ngerum, mereka lihat di monitor. Kita ada CCTV. Ada CCTV-nya. Iya, jadi mereka pilih itu dari monitor. Kalau ngerum biasa, satu voucher tuh 3 jam. Satu voucher 500.000 masih biasa. Masih biasa. Kalau untuk BO 10 voucher. Halo mami, katanya gitu. Lah, ngapain lu kesini bukannya? Yang tadi di booking. Iya, udah. Udah. Terus si abangnya mana? Balik. Enggak, lu apa-apain, justru itu bukannya nanya lu nggak diapa-apain sama abang, enggak gitu. Lu nggak ngapa-ngapain dia kan? Emang kenapa? Ketemu lagi di channelnya Catatan Kaki. Di video kali ini konten Catatan Kaki itu berbeda dari konten-konten sebelumnya. Karena konten ini sangat-sangat spesial dan belum pernah saya coba sama sekali dan butuh keberanian. Karena di konten kali ini kita akan membahas tentang dunia malam bersama Gea. Gea apa? Gea Geol. Pokoknya ini materinya penuh dengan adrenalin karena kenapa? Karena ini konten yang baru pertama saya itu ngontenin konten ini gitu. Butuh dengan perjuangan yang sangat gimana gitu. Iya, sama sih. Aku kesini juga memang perjuangan banget. Keberanian gitu kan. Berarti sama-sama berjuang ya. Iya, kenapa nggak dari dulu ya? Iya, kenapa nggak dari dulu gitu Berjuang kita bareng gitu kan? kita bikin konten perjuangan bareng gitu kan. Ya. Oke, di sini udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat berani gitu kan, mengungkapkan konteks dalam arti konteks dunia malam ya. Ya, dunia enak lah. Dunia malam, dunia enak gitu kan, dunia malam Enak. Dulu, tapi sekarang Gak enak. Oke, kita kembali ke ada beberapa orang yang pengen tahu tentang gimana sih dunia malam itu gitu kan ya. Nah, teh Gea ya, enaknya panggil Gea aja tuh teh. Gea aja nggak panggil teh atau mas atau apa. Panggil saya boleh? Boleh. Boleh. Maaf ya yang di rumah yang di rumah gitu, maaf. Ini cuma juga ya. Ini sebatas kerja, kita lagi kerja profesional kan. Oke, Gea, sekarang kesibukan Gea sehari-hari apa? Sekarang aku sibuknya konten bikin VT sih, bikin VT, TikTok. Oh, TikTok juga. Iya, terus yang, aku online shop juga. Yang TikToknya yang gini-gini? Iya, gini-gini. Kan? Ya bener. Iya. Yang itu banyak viewers yang nonton ya? Alhamdulillah. Sedikit. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini nambah banyak juga. Nah itu, biar dapat. Oke, jadi kesibukan Gea itu sehari-hari ini bikin video juga ya? Iya sih, bikin video, terus online shop juga. Ngurusin anak. Sama cari jodoh. Oke, cari jodoh. Iya. Mudah-mudahan ada subscriber Catatan Kaki yang masih jomblo ya. Terutama yang masih jomblo nih. Kalau yang udah punya istri, jangan, oke? Jangan, ya? Gitu kan ya? Apa jangan? Gitu. Kalau yang masih jomblo, yang masih single, oke lah. Nih, kalian emang ini jadi promosi gitu kan? Alhamdulillah aku udah berkeluarga, punya istri, punya anak gitu. Alhamdulillah. Maaf Bu ya, ini konten Bu. Maaf Bu. Ini konten ya? Iya. Ini konten. Diundang aja sih. Enggak akan merusak kok. Nah, benar. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Kesibukannya masih tetap di dunia entertain begitu ya? Iya sih, bisa dibilang begitu, masih entertain juga. Ya. Tapi enggak kayak dulu. Kalau dulu kan, ya gitulah. Oke, kalau dulu sempat di dunia malam, mengenai dunia malam nih, apa sih dunia malam itu menurut Gea? Kalau menurut aku dunia malam itu kayak batu loncatan sih sebenarnya. Batu loncatan bagi aku ya, bagi aku sama circle aku. Itu batu loncatan, tapi batu loncatan karena kebanyakannya kita yang rumah tangganya udah hancur ya. Kita bilang hancur karena memang hancur-hancuran. Terus kita di situ pertama perempuan itu nggak ada tabungan pas ditinggalin sama suami.
Terus kita nggak ada penghasilan juga, nggak ada kerja, tapi kayak ekonomi tuh memaksa banget gitu. Kebutuhan ya. Iya. Kayak gitu aja sih, makanya kita yaudahlah apa boleh buat gitu. Jadi pergaulan malam itu sebenarnya sih yang masuk ke dunia malam itu ada basicnya sih dulu. Ada waktu sekolah, waktu kuliah sebenarnya. Jadi basicnya ada sih. Enggak dari kita udah nikah terus pisah, kita langsung terjun ke dunia malam. Enggak. Berarti ada bukan chemistry, berarti ada basicnya dulu lah. Flashback ke belakang dari remaja gitu. Waktu zaman gadis gitu kan. Gadis sekarang masih gadis juga kan? Alhamdulillah. Iya. Telinganya masih gadis, guys. Ya? Iya, alhamdulillah masih ada kok aku bagian aku ini yang gadis. Di dunia malam udah berapa lama? Udah berapa lama lah di dunia malam? Gea itu menggeluti dunia malam itu berapa lama sih? Lumayan sih. Lumayan lama. Pahit manisnya di dunia kerja malam. Di dunia malam ada. Oke, di dunia malam kerja sampai ini berapa lama gitu? Berapa lama tuh maksudnya jarak waktunya berapa lama gitu? Untuk dari pertama sampai vakum sekarang. Sekarang udah vakum? Udah vakum. Udah vakum. Udah berarti ada hikmah, ada apa namanya? Ada kerendahan hati juga untuk berhenti. Sih, karena memang di situ kan aku punya anak nih, punya anak. Makin sini anak makin gede. Terus untuk sosial media juga kan. Nah takutnya kalau misalkan aku masih di dunia malam, tiba-tiba ada orang yang nggak suka. Ibu lu tuh gitu. Nah nggak mau sih. Mental itu. Mental ya. Jadi lebih mentingin ke anak. Iya. Gitu kan ya. Kayak sekarang ini, aku podcast ini itu butuh keberanian yang banget gitu kan. Karena kita expose juga kita untuk blow up juga. Ternyata ibunya dia dulunya gini. Nggak apa-apa sih. Daripada nanti aku punya pasangan, terus aku nggak bilang nih kalau aku dulu kerja begini. Tiba-tiba ada yang bilang, bini lu begitu. Nah akhirnya jatuhnya kok kamu bohong gitu. Lebih baik kita jujur dari awal. Nah, itu dia. Daripada jujur belakangan gitu kan. Kalau jujur dari belakang berarti udah ketahuan duluan. Baru kita jujur. Kalau selama kita nggak ketahuan, nggak apa-apa gitu kan. Ya kayak sekarang aja mungkin dari semua subscriber ya viewers yang nonton, tadinya mau ngedeketin Gea nih, karena ada yang tahu ya, nih Gea nggak mau lah kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu oke. Berarti itu nggak terbaik buat aku nerima yang apa adanya aja sih. Oke, benar. Lebih baik kita menerima welcome ya, tahu sifat asli kita, sejarah kita, gitu kan, nggak orang itu kan biasanya lihat tuh nggak mau tahu masa lalunya lah. Gitu. Kayak gitu lah. Tiba-tiba. Oke, guys, ini obrolan sangat memanas ya kayaknya. Udah keringetan gini. Pembahasannya tuh semakin lama semakin panas gitu kan. Ini belum apa-apa sih. Iya, belum apa-apa. Ada lagi yang lebih panas nih. Aku bakalan kupas biar panas gitu. Kupas biar panas, tetap santuy lah kita ngobrolnya. Nah, itu. Tapi di sini enak juga ya. Enak juga. Kita ngobrolnya santai aja sih, jadi nggak usah gimana-gimana. Jadi jangan tegang lah. Kalau tegang cukup aja ya, ntar ada satu yang tegang gitu kan. Apa? Tegang sama yang di rumah. Ya kan? Ini ada yang bertegang tapi bukan keadilan gitu ya. Iya, kalau itu kan jangan dibahas gitu kan. Ntar bahasnya kalau kita udah ngerokok gitu kan. Boleh nih ngerokok? Boleh ngerokok. Boleh. Kalau di podcast ini kan bebas lah gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong dari sponsor bukan sih? Enggak, kita nggak di endorse ya. Sponsor nggak di endorse ini. Ya belum, mudah-mudahan ada subscriber yang nonton terus ini kayaknya nge-endorse gitu ya. Gitu. Oke. Ya siapa tahu gitu. Mungkin ada yang mau nge-endorse aku juga. Nah, itu. Bentar aja kalau misalnya ada yang endorse, ntar ada di kolom deskripsi. Nah, di sana ada. Ya kan? Buat endorsement. Aku juga mungkin nanti nebeng ya. Iya. Ntar ada IG-nya Gea, TikTok-nya Gea, itu semuanya komplit lah ntar dipasang gitu kan ya. Ngomong-ngomong tadi sampai mana sih kita pembahasannya tuh? Kayak tadi tuh gimana sih aku bisa terjun kapan kayak gitu kan? Enggak. Subscriber catatan saya lupa gitu kalau misalkan ketemu dengan sosok orang yang cantik gitu. Enggak sih, kalau ini aku gitu. Karena udah kenyang nih ya, udah kenyang sama gombalan-gombalan yang kayak kita nggak gombal. Ini sebenarnya sih gombalan aja. Enggak, kita nggak gombal, cuman gitu.
bukan gombal, cuman langsung dasar dari mulut gitu ngomong kayak gitu. Iya sih memang dari mulut, tapi itu kan intinya ngegombal. Gombal. Kembali lagi. Buaya kan? Enggak, kalau buaya itu tipe orang yang setia. Oh ya? Iya. Searching di Google mana, buaya itu tipe orang yang setia. Jadi kalau orang yang melihat kita buaya itu berarti aku setia sama yang di rumah gitu. Enggak, dia buaya. Gitu. Ini aligator. Buaya ketemu aligator udah rusak. Oke, pembahasan tadi itu kan mengenainya tentang terjun ke dunia malam dari kapan, faktornya apa gitu kan. Ya. Nah, saya pengen tahu gitu, dan teman-teman subscriber catatan kaki itu pengen tahu. Ya, aku pengen tahu banget gitu. Iya, kadang orang tuh ngejudge-nya tuh dari cover. Jadi orang yang kerja di dunia malam tuh begini, tapi dia tuh penasaran. Kenapa sih dia bisa begitu? Asik. Bener. Serius. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, kenapa terjun kayak gitu kan? Ya. Nah, ini. Aku dulu tuh memang nggak ada ya niatan, apalagi cita-cita gitu. Cita-cita aku tinggi banget, pengen jadi pramugari. Iya, tapi nggak kesampaian. Akhirnya terjun gitu. Akhirnya aku kerja di dunia malam, ya keluar dari Pulau Jawa, pakai pesawat bolak-balik. Pramugari kagak gitu. Tapi terus bolak-balik aja. Tapi tetap kan nyobain pesawat. Iya, nyobain aja. Iya, nyobain aja. Gitu kan. Nggak nyobain pilot loh. Oke, nggak nyobain pilot. Tapi pernah. Ada deh. Ada, oke. Ada, tapi berarti pernah sama pilot gitu kan, pernah makan bareng. Iya, makan bareng gitu. Main bareng lagi. Iya kan, lah. ya. Kalau main apa? Gundu. Iya, main gundu. Main gundu pernah? Kebetulan dulu udah ada ludo, jadi kita main ludo. Oh gitu. Ya udah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Kenapa dia tuh sampai terjun ke dunia malam dan faktornya kenapa? Nah, kenapa aku terjun ke dunia malam? Ini flashback aja sih. Iya. Aku dulu punya suami. Punya suami dulu ya. Dulu. Aku juga pernah ngerasain rumah tangga. Iya, benar. Dulu gitu. Terus di situ ada problem lah yang nggak bisa kita pecahin gitu kan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk masing-masing. Iya, saudara. Tapi kita tetap kalau kita fokus di anak, tapi kita kayaknya udah nggak bisa sama-sama. Sementara di situ aku nggak ada pengalaman kerja. Nggak ada pengalaman kerja. Pertama nggak ada pengalaman kerja, terus kedua juga aku nggak punya tabungan. Iya. Nah, tapi di situ aku dituntut harus menghidupi anak. Iya. Anak aku waktu itu masih banyak yang bungsu ya. Kamu berarti ditinggalin sama suami itu anak masih kecil berarti ya? Masih aku bayi. Punya dua anak. Ya, yang waktu dulu saya kayak udahan. Ya. Pertama anak tuh umur 3 tahun. 3 tahun ya. Pisah. Nah, terus anak yang kedua itu umur sekitar beberapa bulan, masih bayi. Tapi kita di situ kita pisah. Aku nggak punya tabungan. Terus di situ aku nggak ada pengalaman kerja. Bingung. Oke. Itu. Bingung. Jadi akhirnya daripada bingung-bingung udah aja. Belum. Ada yang ngajakin temen? Nggak ada yang ngajakin. Nggak ada yang ngajakin temen? Nggak ada. Niat dari hati? Bukan niat sih. Bukan niat. Jadi karena ada kesempatan ya? Bukan, jadi gini, ada saudara aku awalnya ya. Awal masuk ke dunia malam sebenarnya bukan di dunia malam yang banget gitu. Bukan. Aku di situ jadi marki biliar. Marki biliar. Terus selama aku berumah tangga, aku hijab. Pernah hijab? Iya. Pernah hijrah juga? Tapi iya. Berhijab itu setelah dunia malam atau sebelum? Sebelum lah. Sebelum dunia malam masih ada suami? Iya. Aku kalau misalkan terjun ke dunia malam ada suami, ngapain punya suami? Ya benar juga sih. Kan? Pertanyaan konyol berarti ya. Nah itu dia makanya. Kalau ada misalkan nih di antara semuanya ya, kalau misalkan nih ada yang kerja di dunia malam nih si ceweknya, tapi dia punya suami goblok. Nah, goblok berarti ya? Iya. Ini ceweknya goblok berarti ya? Dua-duanya? Cewek sama cowoknya? Ya iyalah. Goblok. Sama dijual sama aku sendiri. Ya benar. Mending jual diri sendiri. Ya benar juga sih kalau kayak gitu, tapi nah tadi kan belum sempat finish ya dia pertanyaannya. Nah kenapa faktornya? Ekonomi. Faktornya ekonomi. Pertama ekonomi. Kedua? Coba. Kalau udah dicoba enak. Ternyata nyaman. Gitu. Terus aja gitu mengulang. Iya, karena memang di dunia malam itu pertama
kita itu penampilan. Penampilannya maksudnya gimana? Yang menjual itu penampilan, bukan suara. Oh, bukan suara? Iya. Oh, jadi selama di dunia malam ini, dia ini sebetulnya apa sih? Nah, awalnya memang aku marki biliar. Marki biliar? Ya, itu udah malam kan? Iya kan malam. Nah, di situ siang-siang. Gak ada duitnya nih. Nah, gitu okay. Kan? Gak ada duitnya. Nah, terus di situ coba-coba. Ada yang ngajakin, oke kita karaoke yuk. Lu pasti dibayar deh. Cuman nyanyi, duduk, minum gitu kan. Gitu. Terus dipikir lagi, enak banget ya. Nyanyi, duduk, bayar, minum, dibayar. Iya. Karena hobi nyanyi juga kan. Nyanyi. Tapi nantilah. Ntar nyanyi kapan-kapan. Iya. Ya nantilah, ada lagi nih. Nyanyi, duduk, dibayar. Ya, awalnya begitu. Itu bisa dibilang freelance. Karena aku kerja di biliar, tapi di luar itu ada yang ngajakin nyanyi tapi dibayar. Enak juga nih kan awalnya. Enak juga. Lama-kelamaan aku tinggalin tuh marki. Pindah lah. Dulu aku bingung, ini kalau aku kerja di situ harus bagaimana dan ke siapa. Nah, di situ mulai cari-cari, saya tahu ada tuh agensi. Ada agensinya juga. Ada agensi. Di situ kita biasalah foto, data diri, gitu kan. Data gimana aja kita melamar pekerjaan ke perusahaan gitu. Cuman nggak pakai ijazah. Nggak pakai ijazah itu. Iya, ijazahnya cuma di sepatu, sama fashion, muka, udah gitu. Jadi lebih simpel kan? Lebih simpel. Itu ijazah kita ya dulu. Ijazah kita. Berarti buat kerja malam. Karena awalnya kan coba-coba. Kerja malam itu cukup penampilan, passion, tapi tetap attitude kita dipakai juga. Pasti. Iyalah. Karena yang datang ke tempat kerja aku dulu bukan ecek-ecek loh. Oh gitu. Ada X. Ada. Dari ya yang dibilangnya bisa dia itu dari punya kekuasaan gitu. Terus sampai ya selebriti sampai pengusaha seperti itu. Kayak gitu sih. Ya kita enak-enak aja, toh kita dibayar. Iya, cuman duduk. Nyanyi, duduk, dibayar. Minum kan? Iya, nggak usah beli kalau minum. Iya, tinggal minum aja ya. Iya, tinggal mau minum segimana gitu kan. Iya. Udah minum kita udah enjoy enak-enak, dibayar. Yang mabok bukan kita. Iya. Yang nyuruh. Benar. Iya, karena kalau kita kerja nih di dunia malam, kalau kita yang maboknya, ya rugi. Ruginya kenapa? Kalau kita mabok tepar diganti sama yang lain. Sama yang masih sadar. Oh, sama yang sadar. Iya. Berarti kita nggak ada keuntungan berarti. Nggak ada. Makanya kita harus pinter. Ngomong-ngomong yang dari tadi tuh sebagai apa gitu? Tadi kan tadi biliar. Oh iya, Pak. Gitu. Aku di situ kasih kamu ngobrol hot banget gitu. Awalnya di situ aku LC. Oh ya, jadi LC. Ya, LC. LC. Apa sih LC itu? Ladies Company. Oh, Ladies Company. Ya, kalau dibilang dulu ya PL. Ya PL kayaknya norak banget ya. Nah, gitu. LC aja. Biar lebih keren. Ladies Company gitu. Ladies Company, tapi sama-sama aja kan? Sama-sama aja sih, gitu aja. Cuman namanya aja yang LC lebih gagah. Lebih gagah banget gitu. Kayaknya PL, gitu. Iya, ladies gitu kan kayak ladies. Ya ladies masuk gitu kan. Gitu kan. Enak banget gitu. Enak banget guys. Aduh. Awalnya itu LC, awalnya. Awalnya LC. Terjun ke dunia LC. Di dunia LC itu berapa lama? Di dunia LC itu ada 6 bulan. Jadi apa? Pertama LC. Enggak, pertama LC, pertama di Marki biliar itu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Nah, di sana tidak ada kontribusi yang signifikan. Nggak ada. Akhirnya pindahlah jadi LC ya, atau PL lah gitu kan. Kalau sekarang tuh banyak boomingnya PL. Tapi kayak nggak banget di LC. gitu ya. Di biliar 1 tahun, di LC 6 bulan. 6 bulan. Berubah lagi jabatannya. Berubah lagi. Jabatan dong, jabatan. Oh iya benar. Jabatannya naik lebih tingkat gitu kan. Iyalah. Kalau ada golongan kemana gitu kan. Tapi untuk LC juga di situ ada grade-nya. Maksudnya? Nah, ada yang LC, ada yang model, ada yang super model. Nah, kita bahas dulu yang LC apa? Ladies Company itu kita nemenin nyanyi, minum, duduk, udah. Nah, terus ada lagi yang lebih tinggi, yang model. Iya, model kenapa? Model sama LC emang beda? Jam terbangnya tinggi.
Maksudnya dari jam dari jam-jamannya, jam booking. Oh, jam booking. Dan booking, guys. Jadi LC juga ada jabatannya loh. Iyalah. Iya kan? Iya. Enggak yang lain gitu ada ya, jabatan gitu. Customer itu beda apa ya, kayak beda maunya gitu ya. Gitu. Ada yang gue mau pengennya yang LC aja gitu. Tapi ada lagi, gue pengennya ditemenin sama model deh gitu. Tergantung dari duitnya sih. Oh, tergantung dari duitnya dan dari dari penampilan moodnya si itu. Customer kan? Iya, customer itu. Iya, betul. Berarti LC sama model itu, tapi si model ini kan sama-sama juga LC juga. Sama juga, cuman dari grade-nya aja yang beda. Tapi tetap kita satu mes, satu kerjaan, terus kayak satu showroom. Kita bilang di showroom ya. Showroom kayak mobil aja. Iya, emang dikira mobil sama motor doang yang di showroomin. LC pun di showroomin. LC aja di showroomin. Iya. Nggak mobil aja yang di showroomin, LC di showroomin. Itu gimana, nggak kebayang saya gitu kan? Enggak, jadi gini, itu ada room gede banget. Ada room gede. Room gede. Nah, di situ semua LC semua. Dipajangin kayak motor. Asal aja, kita duduk aja. Duduk, mainin handphone gitu. Terus kita dipilihnya ada misalkan customer yang mau ngerum nih ya, kita bilangnya ngerum. Mereka lihat di monitor. Kita ada CCTV. Ada CCTV-nya. Iya, jadi mereka pilih itu dari monitor. Gila benar, dunia malam itu canggih banget ya. Canggih dari dulu. Iya. Tapi baru ngungkapin sekarang karena kita baru ketemu ya. Nah itu dia. Makanya di konten catatan kaki itu banyak perubahan signifikan gitu. Dari tadinya konten komedi, ada konten sosial. Nah kita sekarang ada kontennya edukasi. Yes. Pemahaman tentang dunia malam gitu kan. Berarti di dunia malam itu bukan berarti tanda kutip semua. Iya, gitu memang. Kan. Karena kita di sini tetap sama kayak kalian. Kita itu berjuang untuk hidup. Berjuang buat hidup, untuk anak, keluarga, ya kan? Karena kita anti banget kalau buat ngemis-ngemis ke mantan suami. Iya, hina juga ya. Iyalah. Cuman ya suaminya aja yang tolol gitu. Itu dia. Udah punya anak, bisa nggak ngenapkahin. Kebanyakan sih begitu. Kebanyakan yang begitu. Karena mungkin dari kebutuhan juga, apalagi zaman sekarang ya. Yeah. Makin sini kebutuhan itu makin nambah, makin gede gitu. Tapi untuk penghasilan juga kok minim gitu. Nah itu jalan pintas. Jalan pintasnya terjunlah ke dunia malam. Iya. Sebenarnya orang bilang kan instan, nggak ada yang instan loh. Bener. Nggak ada. Kecuali mie. Ada. Sekali kita rebus makan langsung. Itu dia. Iya, tetap aja proses. Beli dulu, merebus. Masak dulu. Belinya dari mana uangnya? Ya itu dia. Kembali lagi ke ekonomi. Faktor ekonomi berarti. Berarti kebanyakan orang yang berada di dunia malam itu kebanyakan tanda kutipnya ekonomi. Ekonomi sih. Tapi nggak banyak juga kan karena faktor ekonomi, karena faktor yang lain juga pasti ada. Ada sih. Tapi kebanyakannya realitanya seperti ya, itu. Kalau misalkan faktor ekonomi itu kalau misalkan kayak apa nih, single parent. Punya anak. Terus kita tulang punggung keluarga. Nah, ada lagi yang belum menikah tapi udah terjun. Yang belum menikah tapi udah terjun. Iya, itu karena broken home. Jadi orang yang broken home bisa terjun ke situ juga ya? Iya, karena mungkin di situ pas mereka broken home, pergaulannya juga ya sering dugem. Nah disitulah mereka punya pikiran, kenapa gua nggak gawe ya di gitu. Nah, jadi kan dari LC terus model, naik jabatan lagi dari mami. Jadi mami nih, kita kupas nih mami itu apa gitu kan? Ya jadi mami itu mengkoordinir LC, anak-anaknya sendiri lah, kita bilang itu anak-anak. Kenapa kita jadi koordinir atau jadi mami? Kita udah ada persyaratannya, minimal kita punya anak buah 10. Edan. Jadi minimal kita punya anak buah 10. Dengan konsekuensi kita jadi mami. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau cowok papih berarti ya? Iya, memang betul. Ada papi, ada mami. Ya? Ada papi, ada mami. Ada. Mami, ntar bookingin ini gitu. Nah, ada gitu. Mami, dari mami itu dari model kan. Nah, di model berarti sama LC itu 6 bulan. Iya. 6 bulan. Berarti selama 6 bulan itu ratingnya iya.
Ada sih. Alhamdulillah ya. Aku kenapa bilang alhamdulillah? Pekerjaan apapun yang kita hasilin tetap kita syukuri, kita bilang alhamdulillah. Gitu. Pekerjaan apapun. Jadi karena ya nggak ada lagi jalan terakhir untuk kita kerja selain kita kerja di dunia malam kayak gitu kan? Iya. Jadi gini loh, bisa dibilang yang kerja malam itu mandiri. Iya. Mandi sendiri. Iya, rame-rame bisa. Bayang kalau rame-rame mandi gimana sih? Iya, gimana sih? Enggak, maksudnya mandi rame-rame bareng teman di kolam renang. Iya itu, asal basah aja itu udah mandi kan. Itu kan, obrolannya semakin basah. Ini kan yang berkeringat bukan cuma di kepala sekarang. Nyampe ujung kaki kita keringatan. Iya ya kan? Benar nggak? Aku keringatan ya, apalagi kita membahasnya tentang mami gitu ya. Mami udah wow gitu kan. Mami dalam tanda kutip. Ya biasa aja, karena memang di situ enaknya jadi mami apa? Kita nggak usah ngerum. Nggak usah. Anak-anak aja. Anak-anak masuk room gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi ya yang tadi dibilang, anak-anak ada di showroom. Kita di luar dong. Kita di lobby. Misalkan ada customer yang datang, ya kita lobby lah. Nah kita lobby biar si customer itu kayak di room yang VIP. Terus kita tawarin juga paketannya. Ada paketannya, ada combo, ada double stick gitu kan? Ya ada paketannya di situ. Jadi paketannya apakah mau ditemenin sama LC, apa model atau VIP maminya model. Aja boleh gitu temenin. Ya, kalau misalkan maminya gitu. Yang duluan, anak-anak mau bagaimana cari uang? Oh ya bener juga. Justru jadi mami itu lebih peka gitu ke anak buah gitu kan, daripada memang. Jadi dia kontribusinya nggak sendiri, jadi lebih ke anak buah. Terus anak buah bener kan? Iya anak buah. Kita bilang anak buah. Nah selama jadi maaf ya, kita boleh nanya yang agak serius nih, teman-teman agak serius nih. Boleh. Nah selama di dunia malam, sebelum ke inti ya kan, suka dukanya itu apa? Sukanya dulu lah. Sukanya. Pasti cuan lah. Cuan. Ya, ininya cuan. Sukanya. Istilahnya gini. Selain cuan. Enggak gini, cuannya. Aku pernah kerja kerja di garment. UMR. Iya. Pas aku jadi LC, semalam dong dapat uang yang 1 bulan jadi garment itu. Cuma duduk, nyanyi, minum. Pulang dapat uang itu 3 jam kan, 3 jam kan, satu pojok 3 jam. Karena kita di situ untuk dapat uangnya. Jadi 3 jam itu kalau LC biasa ya, si customer bayar gopek. Maksudnya? 500.000 per voucher. Satu LC. Nah dari situ belum minuman 500.000 itu ya gopay itu memang bukan semuanya TLC karena di situ kita 50-50. Jadi untuk setengahnya buat LC dan setengahnya lagi buat perusahaan sama buat mami. Mami kembali lagi ke mami. Mami duduk manis dapat cuan mami. Nah itu jam-jaman itu dikasihnya pas gajian. Gajiannya itu 20 hari sekali. 20 hari sekali. Tiap 20 hari sekali gajian. Ya gajian. Di situ ada minimum tips. Ada minimum tipsnya juga. Selain dari gaji yang pokok ada tipsnya juga. Jadi kebanyakan gajinya itu ditransfer ke kampung. Buat keluarga di sana. Buat anak. Nah kita pakai uang tips. Sehari-hari. Kadang uang tips lebih gede. Itu kalau misalkan uang tip dipakai sehari-hari apa pulangin ke kampung? Enggak sih, kebanyakannya memang uang tips kita yang pakai karena kita butuh buat skincare. Salon, perawatan lah ya. Karena banyak saingan. Bener, di dunia malam juga banyak saingan ternyata. Nggak di dunia kerja yang lain, ternyata di dunia malam juga banyak saingan. Iya, karena kita apalagi sih suara walaupun bagus nggak akan kepake lah. Suara doang ya kan? Nggak, segimana suara bagus nggak akan disanjung-sanjung. Suara kamu bagus, nggak. Yang cantik. Yang cantik sanjung-sanjung bener. Nah, gitu. Makanya cari perempuan tuh yang cantik biar nggak bosen gitu kan. Cantik ibu? Alhamdulillah istri itu cantik gitu kan, makanya saya betah. Alhamdulillah ya bu ya. Iya ya bu, tenang, ada nilai poin plusnya ibu di sini.
Tapi selama ini nggak diekspos gitu kalau istri. Jangan. Cukup aja ayah yang kerja, ibu diam aja. Gitu. Nah kan tadi kan udah itu pahitnya, gitu kan pahitnya selama di dunia malam karena kutip bilang LC, apa sih? Dukanya. Jauh dari keluarga. Dari anak ya otomatis. Di saat kita sakit, kita memang dituntut harus happy. Karena customer datang bayar buat happy. Iya. Kita sakit, mau kita galau, sakit hati, itu udah samping dulu. Iya, kita harus bikin happy karena kita dibayar. Oke. Jadi kita harus dibayar. Perjuangan yang sangat membutuhkan. Iya. Kadang ada momen misalkan malam tahun baru nih. Wah, orang lain ngumpul keluarga. Kita happy juga. Happy, cuma di situ bener-bener ngenes banget. Aduh, biasanya kan orang lain tuh ngumpul mana kayak gitu. Terus di saat anak sakit juga cuma telepon kayak, "Bu, ini anaknya sakit." "Oh iya, bawa ke dokter." Tapi tetap aja sih kita kangen gitu. Tetap ya kalau rasa kangen ke anak masih ada ya. Suka dukanya tuh seperti itu. Apa sih pengalaman yang paling buruk gitu di dalam dunia sih? Pengalaman paling buruk sih enggak sih, aku nggak bilang buruk ya. Nggak buruk. Nggak bilang buruk. Nggak ada buruknya. Pengalaman yang buruk. Nggak ada. Gimana customer gitu kan memperlakukan ya, kita. Nah, customer itu sebenarnya bisa di-manage sama kita loh, di-manage itu. Gimana? Nah, misalkan kita kan ke room nih, kan ke room, atau kita booking LC kan. Booking LC. Di dalam tuh ngapain gitu? Di dalam tuh ngapain? Minum lah pasti. Ya pasti. Pasti minum. Nyanyi. Ya kan, gitu. Pastilah, nggak menafik. Kita pasti peluk. Oke. Iya kan. Sebatas peluk kan? Iya, peluk. Seperti itu, peluk. Terus ada lagi yang istilahnya challenge. Ada tamu yang suka banget nih ngasih minuman sama LC. Sebenarnya itu lumrah ya. Yaudah nih, aku kasih duit nih, gopek. Sekali minum, nggak usah mabuk, nggak boleh mabuk, nggak boleh tepar, gitu kan. Ya, challenge itu sebenarnya banyak sih, banyak yang gitu. Cuman ya mereka juga nggak memaksa dan kita juga nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Mau terima? Ya, karena nggak usah. Gitu. Aku kalau bilang sama anak-anak aku ya, sama anak-anak aku bilang gini, kita di sini kerja cari duit bukan cari mabuk. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Kalau nggak cari mabuk, ngapain jauh-jauh keluar dari Bandung? Di Bandung aja, mabuk aja. Benar. Ya kan? Iya. Cari duit loh, bukan cari mabuk. Bukan cari mabuk, tapi cari duit. Iya. Kan? Intinya itu cari duit. Gitu. Cari duit. Jadi cari mabuk. Kayak attitude juga memang dipakai. Karena yang datang ke tempat kerja aku dulu memang berduit. Iya pastilah. Ya, nggak mungkin orang yang nggak berduit masuk ke dunia malam gitu. Ya, gitu berduit, terus punya nama juga. Kita punya etika juga, nggak boleh ngebocorin siapa sih yang datang. Walaupun itu public figure, kayak gitu, banyak. Jadi suka duka, pahit manisnya di dunia malam udah tersentuh semua ya. Iya. Nah, ini bukan sesuatu yang dibanggakan sih. Bukan sesuatu yang dibanggakan, cuma ini buat edukasi aja ke teman-teman subscriber catatan kaki bahwa di dunia malam itu nggak di se-ekstrim apa yang kita ekspektasi kita lah gitu, ya kan? Ya karena orang tuh pasti ngejadinya itu dari covernya aja gitu kan. Itu itu LC. LC bisa di BO gitu. Nah, gitu. Kan? Ada BO, ada penjualan, pasti ada yang namanya BO gitu kan. Pastilah. Nggak lumrah lah. Nggak lumrah. Iya, BO. Ya kayak di TikTok aja. Banyak sound yang the bestie kita open BO. Sekarang banyak. Sekarang kata-kata BO itu udah bukan sesuatu yang tabu loh. Bukan untuk sekarang ya. Tapi kalau untuk dulu waktu aku kerja jadi mami, itu kata-kata BO itu bener-bener wah, pokoknya kita ngeluarin kata BO di luar kerja. Itu udah orang lain udah kayak apaan sih gitu. Kotor banget, jijik gitu. Tapi kalau sekarang lihat aja di TikTok. Benar. Halo bestie, kita open BO atau aduh bestie kayak gimana? Banyak sekarang. Apa sih BO itu? Butuh obrolan gitu kan. Itu kita ngobrol dulu kan pasti kalau BO gitu. Biar enak gimana sih? Enggak langsung BO gitu kan. Tapi obrolan dulu lah. Iya, gitu. Memang. Jadi kan jadi mami sudah, jadi LC sudah, jadi apa?
apa yang nyodok-nyodok itu mah. Yang nyodok-nyodok itu apa? Nyodok apa gitu kan, yang disodok. Dia sukanya disodok-sodok gitu. Tergantung lah, kayak jangan dibahas dulu lah. Kita tadi kan ada yang namanya BO kan. Otomatis lah pandangan orang lihat LC. Yes. Yaudah, kita customer nih. Ya. Kita booking LC. Ya. Nah, di room itu kan suka ada nih. Ada yang bilang langsung ke LC-nya, ada yang bilang ke mami. Jadi misalnya lebih murah mana? Ke mami apa langsung ke LC-nya? Itu kan kita ada SOP-nya. Hai, gila benar-benar. Iya, karena di kita manajemennya tuh di manage. Jadi begini mungkin ya. Iya, kebetulan aku sama ownernya, sama owner aku. Nah, jadi gini, kita kalau briefing, kita jauh-jauh merantau. Terus kerja di dunia begini, kita mengorbankan nama baik sendiri nih, ya kan? Dengan kita dipandang jelek sama orang luar. Itu pengorbanan banget. Itu beneran keberanian juga. Kita terjun ke dunia itu memang butuh keberanian. Nggak semua orang bisa jadi LC. Tapi semua LC bisa jadi kalian yang diam di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Tapi nggak semua orang bisa jadi LC. Benar. Benar juga. Ngomong tadi kan BO nih. Nah, di dalam room ngomong gitu kan. Nih, saya contoh lah, ini ambil contoh. Ini ambil contoh kan. Aku sebagai LC kan? Boleh. Jangan sebagai mami dulu lah. Oke, siap. Ini LC nya. Kita masuk room. Ya. Oke, panggil LC. Nah, di sisi lain jam udah beres nih. Ya. Kita mau lanjut nih. Nah, ada nggak obrolan-obrolan panjang? Ada. Gitu? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Customer gitu ada yang begitu. Cuma tergantung ke kitanya juga karena di tempat kerja aku dulu banyak sih. Memang ada itu untuk booking out BO itu. Ada. Tapi di situ tidak memaksakan LC atau karyawan untuk penerima dan tidak memaksakan juga ini si tamu ini kalau mau ya ini harus enggak. Ya kita di sini fair-fairan. Kita enak gitu kan karena memang kalau di tempat kerja aku ya aset itu sebenarnya LC. Aset perusahaan itu LC. Iya, kalau nggak ada LC bangkrut. Nah, mau jual apa? Minuman doang? Nggak mungkin. Ya. Harus ada temennya. Nah, itu. Ya, masa makan nasi doang? Nah, itu. Pelengkap sebenarnya. Pelengkap, LC itu sebagai pelengkap. Iya kan, bener. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong BO gimana nih? Nah, untuk BO, misalkan nih tamunya, Neng, bisa nggak tidur? Tidur ya? Tidur. Nggak bilang BO, nggak ada. Orang yang bilang, Neng, BO yuk. Itu cuma orang yang belum pernah terjun di dunia malam. Oh gitu? Iya. Berarti kalau misalnya kita ngomong, BO, berarti kita belum pernah kayak dunia gini, malam kan? Kayak gini. Apaan sih? Kayak gitu. Jadi ngomongnya langsung, Neng, bisa nggak tidur? Kayak gitu. Kadang kalau ada sih, ke aku dulu yang waktu jadi LC, aku memang orangnya suka bercanda. Ya, sama. Suka bercanda kayak gitu. Humoris sih orangnya gitu. Iya, ya kan dari dulu diminum dulu nggak ada sponsor nih. Minum dulu air putih. Kita di sini minum air putih. Aku sponsor ini aku B. Iya. Ya, ini aku B loh. Aku B, benar. Kembali lagi. BO nih. Neng, tidur gitu. Ya, gitu. Ada sih dulu ya kakak gitu. Neng bisa tidur nggak? Lah, aku kan bercanda. Ya bisa lah. Kalau kakak bisa. Ngapain? Emang zombie gitu, ya, emang vampir gitu kan? Dia ya pasti enggak, tahu lah, iya aku juga tahu gitu. Tapi bang, ada nih temen aku cantik orangnya, ada nih yang bisa di BO. Jadi gitu. Intinya kamu istilahnya di booking lah untuk tidur, tapi kamu nggak mau? Nggak pernah nerima? Aku pernah nggak selama ini nerima? Segimanapun aku kerja di dunia malam, untuk beberapa tahun juga, aku paling anti untuk BO. Enggak, cuma harus nawarin temennya. Ya, aku tawarin temen gitu kan. Ada nih bang, yang cantik gitu kan. Terus bisa untuk tidur bareng gitu. Mau nggak aku bawain temen aku? Oh ya oke. Kalau misalkan temennya oke ya, oke gitu. Ya udah aku keluar, aku bawa temen-temen yang bisa gitu kan, yang bisa gitu. Bisa dalam udah. Kutip ya. Yang bisa makan gitu. Dan akhirnya dia suka. Oke, jalan. Lepas berarti dari itu beda, itu pakai voucher juga. Pakai voucher juga. Kalau untuk kita ngerum nemenin minum, itu satu vouchernya itu 3 jam. 3 jam. 500.000 untuk LC ya. Tapi kalau untuk booking out BO itu 10 voucher. Oh, jadi BO itu booking out. Ya iyalah. Kirain betul. Mau di out kemana kok? Obrolan, guys. Soalnya kita traveling gitu BO. Jangan dulu.
butuh obrolan. Oh iya, obrolan iya. belum apa? BO sama yang BU gitu nyatu iya, gitu BO kan. sama yang BO sama yang BO itu nyatu ya benar. Iya. Butuh obrolan, yang satu butuh uang. Bukan, butuh usaha dulu lah. Sebelum menghasilkan uang kita usaha dulu. Oh iya sih memang. Ya, gitu. Cuman aku pikirnya kayak gini. Gimana? Ini orang kerjanya apa sih gitu. Karena pastilah aku selalu lihat bill kan. Bill pas mereka udah mau pulang loss 16 juta. Dan sekali 17 juta. Coba kalau di itu nggak booking out ya, itu cuma buat heavy doang di room. Iya. Habisnya sekitar puluhan bahkan belasan juta. Ya. Bahkan lebih dari itu ada. Ada. Kita kembali lagi ke pembahasan booking out, gitu kan? Booking out selama ini dia sendiri di dunia malam banyak yang mau booking lah istilahnya kan, yang mau nemenin tidur sama dia secara lah. Yang pengen tidur bareng dia gitu. Pengen tidur bareng dia secara gitu kan dia gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari mukanya juga udah nice gitu kan, udah nggak usah panjang lebar, nice gitu kan, gitu kan. Siapa? Kan nggak gini loh, jangan-jangan subscriber catatan kaki. Bapak lagi dia bilang bapak, emang gue bapak-bapak. Kalau aku pengen denger ibu gitu, bu udah makan bu, gitu. Bu, uang kemarin gimana bu? Oh gitu ya, benar-benar. Semakin panjang nih urusan. Ya, aku gini loh, yang penonton ini. Ya benar. Kadang gini, aku bikinnya gini. Dulu nih, yang pernah nih ngerumah mama gua, nah itu. Oh iya benar. Nah, para subscriber yang ada subscriber siapapun yang pernah bareng sama dia, bareng sama aku, dia buka-bukaan, dinyanyiin nama aku, boboin nama aku. Hai, apa kabar? Mau transfer lagi nggak? Tapi sekarang gimana? Selama itu dia di booking, tetap nggak mau? Nggak. Mau dibayar berapa puluh? Pernah ada satu momen di situ waktu jadi LC ya. Waktu jadi LC, posisinya itu ada di Sumatera Selatan. Dulu aku kerja di Sumatera Selatan. Ada di suatu tempat. Ada di suatu tempat. Memang itu tempat itu sampai sekarang bersejarah banget sih buat aku. Nah terus di situ ada customer satu tim lah, mereka satu tim karena mungkin satu kerjaan juga. Biasa nyanyi biasa, mungkin karena efek alkohol ya, efek alkohol. Banyak kok yang lebih cantik dari aku, banyak yang lebih muda dari aku, banyak. Tiba-tiba dia bilang ke maminya, mami aku ya, ke mami aku dulu. Maminya bukan ini? Belum jadi mami. Gitu. Terus bilang katanya, itu dia bisa nggak di BO? Bisa apa? Di BO katanya gitu. Oh iya bang, nanti tanya dulu. Karena kalau dia memang nggak bisa. Cuma aku kerja di situ, aku udah langsung, aku nggak bisa booking out ya, nggak bisa BO. Jangan paksa aku. Gitu. Oh iya nggak apa-apa, kita di sini nggak maksa kok. Oke. Ambillah kerjaan itu. Nah terus di situ aku langsung, aduh maaf nggak bisa bang. Terus di sini kan secara penolakannya, secara kan? Bang, aduh maaf ya, aku di sini memang nggak bisa untuk terima itu. Ada nih temen aku yang lebih cantik, gitu kan. Pokoknya lebih putih, lebih muda. Terus ya bisa lah, aku bawain tuh temen aku. Nah ini bang, nggak mau. Itu waktu itu 2011 kalau nggak salah. Dia bilang, udah aku bayar kamu 5 juta, uang tip 5 juta. Jadi 10 juta? Nah. Itu. Tapi nggak bisa. Tapi ngajakin tidur? Ya itu kan booking out itu. 10 juta? Ya, aku nggak terima. Karena memang aku orangnya, kalau udah enggak ya enggak. Komitmen. Iya benar. Komitmen lah. Punya prinsip aku. Prinsip. Paling gede berapa? Kamu pernah dapat tawaran asalkan kamu mau tidur bareng customer, itu penawaran yang paling besar tuh berapa? Ada. Berapa? Kalau boleh tahu gitu. Berapa? Nah, Oke, ngomong lagi ke BO nih ya. BO. Iya, BO kenapa? BO kenapa gitu kan? Ada apa dengan BO? Ada apa? Kayaknya dia udah, aduh ini gimana nih caranya? Gimana? Karena ini sensitif. Karena ini sensitif, yang nggak bisa orang tuh bisa mengungkapinnya gitu kan? Ya. Karena konteksnya itu bukan sensitif lagi, benar-benar sensitif. Kita nge-BO, otomatis kan di luar. Tapi kita nggak punya pasangan. Apa kita punya pasangan? Aku selama kerja di dunia malam, nggak munafik, aku juga punya pacar. Tapi pacar aku kebanyakan dari customer.
yang udah 10 kali dia ngerum sama aku jadi tahu kayak dia nyaman, siapa, gitu ya. Rumahnya di mana, kerjaannya apa, kayak gitu. Oke lah, kita pacaran. Kita sampai customer juga, sampai pacaran sama customer. Iya. Gila. Tapi ngomong BO nih dia, kalau BO gimana? Untuk BO-nya itu nih, sistem BO ya. Sistem BO, kita bahas sistem BO ya. Sistem BO nih, sistem BO-nya kalau ngerum biasa, satu voucher tuh 3 jam. Satu voucher 500.000 masih biasa. Masih biasa. Kalau untuk BO 10 voucher. Kali 500. Iya. Berarti 5 juta. Itu. Terus beda itu di luar uang tip. Uang tip. Misalkan kita BO 5 juta lah, bayar 10 voucher. Ya, uang tipnya minimum, ada minimum tip. Kalau LC 3 juta. 3 juta berarti 8 juta. Iya, jadi itu kan untuk BO itu 10 jam. 10 jam sama BO. Iya, itu 10 jam. Jadi itu BO-nya di hotel apa? Di hotel. Di hotel. Eksekusi. Eksekusi. Unboxing dong, guys. Dieksekusinya gila. Unboxing kayak kita dipakai. Jangan sekarang kita unboxing, guys. Tapi pernah nggak? Enggak ya. Apa siapa? Customer. Oh, dikirain pacar. Iya, sama customer gitu kan. Enggak pernah. Itu kan kenapa aku pacaran sama customer? Itu customer juga ya? Iya kan, itu customer juga sama. Itu aku nggak masuk. BO loh. Ya enggak, kalau sama pacar kan suka sama itu jalurnya bukan jalur ganda loh. Iya. Kayak jalan tol, nggak ada voucher, nggak ada apa. Enak banget ya pacar aku. Dulu bayar sekarang. Enak aja, kan gratisan. Gratisan, itu tapi suka kan? Bodoh ya aku dulu. Lah. Tapi suka kan? Senang juga gitu. Iya. Ya berarti sama-sama suka, berarti kan? Enggak sih, memang kenapa kita pacarin? Karena selama 10 kali pertemuan di room, waktunya gede. Royal, aku suka sama yang royal. Semua suka yang royal. Terus single juga. Jadi aku pernah nggak pacaran sama yang punya pacar? Punya pacar. Pacaran yang sudah punya keluarga. Pernah. Gimana sih rasanya? Nggak enak. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya kayak kita kangen nih. Misalkan kangen, itu nggak bisa ngomong-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa chatting duluan, telepon duluan. Kita dikabarinnya aja. Itu nggak enak banget. Butuh kabar, nggak ada kabar. Nah, itu. Gitu. Itu dia. Berapa lama bertahan sama pacaran sama yang punya istri? Sebentar. Berapa lama? Enggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe 6 bulan. Paling lama itu sekitar 3 bulan lah. Itu 3 bulan paling lama banget. Paling lama banget 3 bulan. Kalau paling sebentar berarti berapa kali berarti pacarannya ya? 1 bulanan lebih. Berarti nggak dari satu pacar sama tanda kutip ya istri orang gitu. Suami orang maksudnya, bukan istri orang. Enggak. Aku memang dulu kebetulan suka gitu ya. Ada customer beberapa kali, terus ya satu room sama aku, kita punya chemistry kan. Kita punya chemistry dong. Kalau tidak ada chemistry mana mungkin. Tapi chemistry-nya gini loh, chemistry dong gitu. Sebenarnya chemistry itu begini loh, chemistry. Iya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang cari lagi lah yang ada uangnya. Buat hari ini ada uang abang disayang, ada uang cari lagi. Jangan ditendang, cari lagi. Cari aja. Nah, cari dulu, siapa tahu yang ini dia lagi cari duit. Kita cari lagi. Iya, gitu, jangan ditendang. Gitu, kan. Tapi sekarang enggak. Enggak lah. Kalau sekarang justru sekarang tuh jomblo. Sekarang dia jomblo kebetulan. Ngomong tadi BO kan belum tuntas nih ngupasnya gitu BO. Sekali BO berapa sih tarifnya? LC ya? Iya. LC 10 voucher 5 juta. Minimum tip 3 juta. Minimum tip 3 juta 8 juta. Langsung dibayar di tempat. Bayar tempat? Iya, di tempat kerja. Itu kan kita udah bayar nih. Nah, itu tuh berapa kali? Apanya yang berapa kali? Ya berapa kali? Kan kita udah bayar. 10 jam aja 10 jam. 10 jam. Selama 10 jam gimana kita? Iya. Kuatnya berapa kali juga? Iya, serah. Di situ kita punya edukasi juga. Kalau kita tuh briefing sama anak-anak itu 2 minggu sekali. Jadi tentang BO. Tentang apa?
BO. BO. Bagaimana kita terima BO tapi nggak merugikan diri sendiri. Dalam arti merugikannya. Oke, dalam arti gini. Kan tadi kita udah bayar 8 juta untuk 10 jam. Kita bawa ke hotel. Yes. Ya kan? Kita bawa ke hotel. Gila ya, 10 jam ngapain coba di hotel? 10 jam 8 juta di hotel ngapain? Aku nanya balik. Kuat 10 jam sih. 10 jam kalau misalnya kita berkendara kuat 10 jam. Iya kayak apa ya? 10 jam dari sini ya nyampe lah ke pantai gitu kan. 10 jam. Itu pertanyaannya itu sih. Iya. Nanya balik kan, kuat 10 jam. 10 jam dalam kuat, keadaan ya? Kita udah mabok nih. Nah, emang kuat udah mabok. Kita mabok, perasaan kita minum air putih. Oh iya lupa, itu kan aku B. Iya benar. Iya. Kita perasaan tadi nggak mabok gitu kan. 10 jam di room, berarti gimana customer dong? Iya. 10 jam mau ngapain juga? Mau guling-gulingan. Iya kayak mau gitu. kuda-kudaan. Ya. Mau 69, 78, 100 gitu. 11. Yang penting 10 jam. 10 jam itu udah closing dari tempat karaoke apa dari gimana tanda tangannya dulu, tanda tangan bill. Misalkan kita masuk nih dari jam 7. Otomatis dari jam 7 lah, dari jam 1 berarti sampai jam 10 nih. Berarti 10 jam. Yes. Itu tuh kan di dalam room karaoke. Enggak, kalau BO kita nggak bisa di room. Oh enggak. Jadi beres karaoke. Kita punya kelas. Enggak gini, artinya oke, dia nemenin kita. Ya. Oke, kita booking. Pakai voucher 10. Nah, belum itu buat voucher nemenin di room. Nyanyi doang. 10 voucher. Kalau misalkan mau BO, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Yang tadi harga 8 juta untuk BO nambah lagi berarti. Iya, jadi di situ kan pasti kita nyanyi dulu. Minum-minum dulu, itu kan udah masuk voucher. Nah, mungkin di situ, pengen banget nih, itu sama dia, gitu, bilang, misalkan deal, tanda tangan, mau sekarang, apa nanti udah keluar ini? Kalau misalkan mau sekarang, keluar lah. Langsung keluar. Meskipun masih ada jam di dalam itu room. udah angus, jadi bukan ada angus, itu udah close. Jadi langsung kita, yuk naik ke hotel. Yes. Nah untuk hotelnya itu udah ditentuin. Apakah customer yang customernya, cuma kita sebagai mami, ini aku sebagai mami, ya pasti bilang, bang, gimana kalau di hotel ini, gue yang nganter nih anak. Di situ tanggung jawab aku, memang itu bukan tanggung jawab sih sebenarnya. Aku lebih ke biar nggak ada apa-apa. Biar sama-sama aman. Yes, biar nggak ada apa-apa. Kebetulan waktu itu di tempat kerja aku. Waktu dulu ya, nggak ada hotelnya, cuman untuk di lingkungan itu ada hotel banyak, gitu. Ada, oke lah mah, diatur aja gitu, diatur di mana enaknya. Ya udahlah. Nah, itu kan dari tadi kan 10 voucher 8 juta. Kita ngomongin nominal lah ya, biar lebih tahu, teman-teman biar lebih ngerti bahwa di dunia malam itu kita perlu perjuangan yang butuh duit. Yes. Tapi diusahakan nggak usah lah ya. Diusahakan nggak usah lah. Ini untuk pengetahuan buat mungkin edukasi podcast kita ini ada pro dan kontra. Ya pasti ada pro dan kontra. Kenapa sih ngebahas kayak gini? Karena kebanyakan di dunia sekarang itu nggak jauh luput dari orang-orang pengen cepet instan, pengen gaya, pengen apa. Otomatis kalau perempuan lah udah jual diri. Ya, kan gitu. Gampang jual diri. Ya enggak juga gitu kan? Ya enggak. Kayak gini loh. Kadang nih di lingkungan rumah aku, kalau misalkan ada suami istri berantem nih gara-gara masalah duit, kalau pagi-paginya sambil ngomong anak gitu kan, wah bapaknya nih nggak kasih duit, udah daripada gitu udah mending jual diri aja, kayaknya enak gitu. Dalam hati aku bilang, emang gampang jual diri, nongkrong aja di pinggir jalan 2 jam, ada yang nawar? Kagak ada. Ada yang nawar? Nggak ada yang nawar loh. Kayak gini ya? Iya, ada kan? Ya, bikinnya kan orang-orang gitu kan, pikir orang ibu-ibu ya, ibu-ibu, udahlah jual diri aja, gitu kan. Aku cuman bisa senyum. Terus ngomongin dia kan, bu ngomong tuh kayak enak aja. Udah terjun ke sananya kan berjam-jam nunggu customer. Di pinggir jalan gitu kan. Sementara ibu itu dia nggak tahu kehidupan dunia malam. Cuman bisa bilang itu karena apa? Faktor ekonomi juga kan, Bu. Jam berapa duit? 10 jam berapa duit, Bro? 5 juta kan itu. Kita plus 3 juta. Tapi kebetulan teman aku ini yang plus lagi ntar ada TV enggak, lagi. Dia model. Beda lagi Beda lagi ya. Berapa?
Untuk vouchernya 8 juta. 8 juta. Untuk tipsnya ya? Enggak, beda lagi. Tipsnya itu 7 juta. Berarti 8 tambah 7 berapa? Nah, segitulah. 2 digit berarti kan. Nggak usah ituin lah, nggak usah ngebahas itu, ngeri gitu. Ada yang ngeri, ada yang aduh, kayaknya enak. Coba aja. Nggak enak loh rasanya. 10 jam di dalam hotel, kita ngapain aja? Nah, ini ceritanya. Itu kan belum 1 jam. Aku gabung nih ke roomnya si abang yang tadi, karena memang anak-anak aku udah yang setelah di booking itu ke hotel. Iya, mereka berdua tuh ke hotel. Aku balik lagi, aku gabung ke room. Karena memang anak-anak aku udah pada di room. Udah ada pada di room. Jadi yang ini udah di room itu, room ini. Bete kan sendiri. Ya aku kalau bete gitu, kalau nggak di bar, udah aku masuk aja room gitu. Sambil lihat kondisi anak-anak gitu kan. Udah masuk, nyanyi. Itu cuman aku nyanyi 2 lagu, minum, temen aku juga nyanyi, datang nih temen aku, halo mami, katanya gitu. Lah, ngapain lu kesini? Bukannya yang tadi di booking? Iya, udah gitu. Udah. Terus si abangnya mana? Balik. Enggak, lu apa-apain? Justru itu bukannya nanya, lu nggak diapa-apain sama abang, enggak gitu. Lu nggak ngapa-ngapain dia kan? Emang kenapa? Ya aku kan kerja, aku mau kerja lagi. Gila. Gitu. Berarti dia bisa muasin. Nah, di room itu voucher pertama udah kelar dong. Kalau dia masuk itu lagi, itu udah beres. Bukan, harus voucher baru. Makanya lu keseluruhan aja gitu kan. Jangan masuk lagi. Soalnya kena cas lagi. Iya, kamu di luar. Udah aku ikut keluar dong. Datang lagi nih, ada customer lagi. Kebetulan anak-anak udah pada habis, dia doang. Gua lagi ya, Mi. Masuk lagi dia. Masuk deh voucher baru. Makan aja udah Mi, di sini ada 3 orang, gua sendiri. Masuk aja sini kayak gitu kan. Masuk dong aku. Pas masuk aku pikir gini. Kayaknya aku nggak boleh bawa waktu. Gua di sini, Mami. Tapi lu tanda tangan deh voucher. Atas sama gua. Ya. Jadi ada feedback ya. Ada feedback ya, antara Mami sama anak buah. Iyalah. Dan untuk sendiri lu kan gitu. Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Kita kembali lagi ke pembahasan biologis. Nah, itu. Pembahasan biologis kan kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan. Iya. Nah, terus di situ aku mikir gini. Nah, bener. Cari duit jauh-jauh kayak dia harusnya. 10 jam, sejam dia udah keluar. 10 jam, sejam bisa. Dibayar berapa? 8 tambah 7. 8 tambah 7 sekian. Nah, yang 8 juta nanti cairnya pas gajian, yang 7 juta udah di tangan. So aku tanya ke dia, tadi kan udah waktu di resepsionis ya? Enggak, 7 juta tuh cash. Langsung semua cash. Ke orangnya. Jadi gini, untuk BO ke Mami kan? Enggak, kita tanya ada bagian admin. Ada bagian admin. Tapi tetap customer ngasih ke si penjual berarti kan? Ya, jadi kita kalau misalkan ada yang booking out gitu, kita langsung diarahin ke admin kan, ke resepsionis lobby. Nah di situ ada kan kasir, ada kasir. Atas sama A gitu. Iya, atas sama A. Oke, dibayar cash. Bayar cash 10 voucher, bukan BO itu, nggak ada BO. 10 voucher. Jadi istilahnya BO itu kalau misalnya di dalam orang luar. Di dalam orang Mami itu voucher namanya. Voucher. Tapi tetap aja sama-sama kan BO gitu. Iya, gitu. Tapi di situ kan 10 voucher gitu. Jadi lebih safety kan. Voucher. Uangnya cash. Jadi si uang cash ini aku tanya dulu nih sama anaknya. Lu pegang duit nggak? Ada nih. Buat ongkos balik kalau misalkan gua nggak diantarin balik gitu kan. Iya benar. Oke, gitu. Oke, yang penting lu pegang aja. Ini duit gue yang pegang ya. Atau berarti Mami yang pegang atau admin. Gitu. Oh iya siap punya gitu. So aku tanya nih sama temen aku. Kan itu udah cash nih. Uangnya udah disimpan di admin ya, di kasir. Tapi gue dikasih lagi nih. Tips serius gitu kan. Iya, mungkin dia lupa kalau belum ngasih uang itu. Gila ya. Oh berarti customernya itu baik hati. Efek sih. Efek alkohol gitu. Tapi kalau itu kan di situnya, kalau misalkan ada customer yang apa sih merkedowong lah. Jadi merkedowong gini, karena dia udah 10 voucher, udah 10 jam, dia nggak mau balikin si Elsie. Pengen banget sampai detik terakhir. Oh gitu. Ada yang begitu. Ada yang sejam udah keluar. Tapi customer itu kalau udah begitu kita blacklist. Oh, kenapa? Kan sesuai dengan prosedur dong 10 jam. Nah,
kita tetap aset di perusahaan kita bilang perusahaan itu ESDM loh. LC kalau ada apa-apa mereka mau apa? Berarti kalau misalkan gitu enggak, maaf nih ya. Anggap kita customer 10 jam. Oke, kita harus tetap lah on time dari 10 jam. Nah, sedangkan mereka kan berbicara kalau dari 10 jam itu kita tarik mundur jadi 8 jam. Ya, kayak gitu. Kenapa yang 2 jam lagi nggak dipakai gitu? Yang 2 jam lagi lama loh, Mi. Gitu kan? Iya, itu kalau orang yang hitungan ya. Iya. Ada hitungan. Iya kan, ini kan customer-nya yang lain gitu kan ibaratnya. Iya, selama aku kerja, aku nemu orang yang hitungan itu 2 orang. 2 orang. Selama beberapa tahun. Tapi itu kita blacklist, sama perusahaan juga blacklist. Udah, customer dia masuk nggak boleh? Bukan, boleh sih boleh. Cuma kalau untuk mereka mau 10 voucher, kan kita pasti bilang, nggak bisa. Tapi bang maaf, anak-anak udah ada yang megang, gitu. Bukan ada yang megang kali, ada yang booking lagi. Ya, kita bilang pegang, udah ada yang pegang bang, gitu kan. Pegang apanya nih? Ya, pegang pendirian Teguh lah. Gitu. Pegang apa gitu kan? Iya, justru itu aku nggak ada pegangan untuk sekarang. Kalau nggak ada pegangan untuk sekarang, ya mungkin mudah-mudahan di luar sana ada pegangan. Setelah kita podcast ini, mudah-mudahan ada yang mau pegang aku, yang pegangnya Gea gitu kan. Secara kalau kita pegang di sini di kamera, otomatis bakal ada bencana atau gempa bumi. Ya, gitu betul. kan. Ini sebatas konten aja kita ngobrol ya, edukasi. Kita konten aja. Di sini kita nggak pure ada, ya. Kita nggak ada settingan, nggak ada apa. Kita pure mendatangkan Gea untuk membahas, mengupas tentang dunia malam. Benar. Ya. Alright, jadi itu pembahasan seputar dunia malam yang digeluti Gea selama di dunia malam berapa tahun? Kurang lebih? Bentar. Nah, dihitung dulu. 5 tahun lah. Dunia malam pahit manis, asam garamnya udah dilewati semua dan akhirnya sekarang dia terenyuh untuk kembali lagi ke porsinya sebagai ibu dari anak-anaknya dan meninggalkan dunia seperti itu. Ya kan ada hikmah di balik dia berjalan di dunia malam itu seperti apa. Dan tetap orang itu bakal kembali back to basic yang kita dulu lakuin gitu kan, sebagai apa, sebagai ibu rumah karena di situ aku cuman cari uang, terus udah kekumpul uang, aku mau buka usaha sendiri gitu kan, aku pakai modal kayak gitu, nggak mungkin juga kan, karena perempuan itu begini, aku dulu masih umur 21 gitu kan, jadi kan belum ada pembahasan nih. Yes. Dia terjun ke dunia malam umur berapa? 21 tahun, berarti dia berhenti itu di umur 25 benar. Berarti 4 tahun dong. Ya dari 2010 akhir sebenarnya. Ya berarti hampir segituan lah gitu ya, kan. Kurang lebih sekitar gituan, dan alhamdulillah sekarang dia udah menemukan titik balik ke dunianya dia sebagai ibu dari anak-anaknya. Dia gitu kan. Jadi teman-teman subscriber catatan kaki enggak pandang dia itu kerjanya sampai sekarang begini. Enggak. Sekarang aku lebih ke tetap di entertain. Aku nge-MC, makeup artist, wedding juga, terus jadi IO juga. Jadi sekarang online shop juga. Online shop juga. Yes, betul. Meninggalkan dunia malam itu, balik lagi to basic dia itu mencari rezeki yang benar-benar. Karena di situ aku punya target. Iya, kan rezeki kan jadi harus juga ada rezekinya. Cuman kan rezekinya beda di porsi yang A ke porsi yang B gitu kan. Beradaptasi lagi. Mudah-mudahan dengan konten podcast ini mengupas tentang dunia malam, sebetulnya belum kebahas semua kan? Iyalah. Belum kebahas semua, nggak mungkin kebahas semua. Kalau kebahas gitu kan. Dunia malam pasti nggak akan nyampe 2 hari gitu kan, hanya beberapa harus banyak. Jadi mudah-mudahan entahlah kedepannya kita bisa ketemu lagi dengan dia, bisa kita gali lagi lebih dalam. Mungkin kalau kalian mau aku jadi hostnya. Nah ini ada pertanyaan nih. Siapa tahu misalkan begini ya. Ada pertanyaan. Kita mau explore tentang kehidupan dunia malam yang sekarang masih ada. Otomatis harus pergi ke
Tempat. Kalau kalian setuju, yaudah nih aja yang turun. Gitu. Kalian tinggal di kolom komentar. Boleh. Apa kolom komentar terserah kalian gitu kan. Udah aja GA yang jadi host atau apa sih? Ya, itulah. Gitu kan. Bebas kan ya. Bebas lah. Kita akan mudah-mudahan GA-nya mau jadi host di channelnya Catatan Kaki gitu kan. Ya karena aku kan cuman cerita kehidupannya begini tanpa kalian tahu bagaimana sih dulu gitu kan. Nah kalau kalian pengen tahu banget nih, oke lah kita kupas langsung ke tempatnya. Boleh. Yang sekarang misalkan lagi marak di mana misalkan gitu kan. Kayak di Cece yang di Jalan Sudirman misalkan gitu kan, yang di Cece gitu. Oke. Cece adalah Cece. Jalananmu gitu kan. Kayak gitu. Oke, kita kupas gitu. Ya, boleh. Bentar next video kita langsung ngobrol ke tempatnya, ke orangnya langsung benar. Nah, kalau misalkan mau ada obrolan hot langsung di tempat, tinggal lihat aja di kolom komentar ya. Kolom komentar. Ntar di sini nih editor yang ngeditnya di sini gitu kan ya. Nggak kelihatan mas masalahnya mah gitu kan. Nggak kelihatan di WA-in aja ntar ya kan gitu untuk. Jadi intinya menyimak dari pembahasan GEA mulai dari apa sih nggak kelihatan mulai dari apa nyodok awal mulanya jadi nyodok akhirnya disodok akhirnya jadi LC gitu kan ya udah lama loh mancing loh ya Allah walaupun musim hujan badai apapun tetap kemarau loh. Iya ngeri, ini pembahasan ngeri. Jangan dibahas di depan kamera. Karena kalau di depan kamera apa yang akan terjadi tadi gitu kan. Kayak ini ulala. Gitu kan. Oke. Kita pembahasan tadi sudah menggali nggak terlalu dalam sih, cuman sebatas pengetahuan untuk edukasi bahwa di dunia malam itu tidak yang kita bayangkan LC itu open BO, enggak. Contohnya Gea sendiri selama 6 tahun jadi di dunia hiburan malam tidak pernah di BO sama sekali sama orang, tapi pendirian. Banyak LC yang tidak menerima BO. Maka dari itu teman-teman sahabat channelnya Catatan Kaki untuk yang tanda kutip kerjaan dunia malam, jadi tidak semua orang di dunia malam itu tanda kutip ya dalam tanda kutip bisa di BO. Oke. Sekian dan terima kasih untuk podcast kali ini Teh Gea. Makasih ya udah datang di podcastnya. Invite aku ke podcastnya ini walaupun aku mikirnya beribu-ribu kali ya. Banyak perjuangan guys. Semua orang bisa mengungkapkan speak up untuk tanda kutip. Ya aku juga kalau misalkan ada tetangga aku, terus saudara aku yang nonton, terus lagi temen-temennya, anak-anak aku, jangan telan mentah-mentah obrolan kita, tapi kalian telah lagi lebih dalam. Ya. Aku juga sama kayak kalian, seorang perempuan, punya anak, sebagai ibu, dan aku juga pengen banget punya keluarga lagi. Gitu. Sakinah, mawaddah, warohmah. Intinya dari ini, teman-teman Catatan Kaki jangan coba-coba terjun ke dunia malam ya. Lebih baik cari yang lebih baik pekerjaan dibandingin di dunia malam. Resikonya yang lebih minim lah. Oke. Itulah inti dari percakapan kita. Teh Gea sekali lagi terima kasih udah datang di podcastnya Catatan Kaki. Mudah-mudahan di kedepannya kita bisa ketemu lagi next video, kita pembahasan yang lebih seru lagi. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan Teh Gea di channelnya Catatan Kaki Official. Terima kasih. Thank you Teh Gea.